Halo kaum rebahan yang kerjanya kelundungan doang, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video ini aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Arifureta Season 2 episode 4. Oke deh, gak salah lama-lama lagi, yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini, biar aku makin semangat buat bikin konten. Di episode sebelumnya, Hajime yang terkena serangan dari Raja Iblis Fate harus berjuang untuk mengalahkannya. Namun akhirnya, Hajime terjebak di dalam gunung Gruen yang akan meletus bersama Yue dan Xia. Sedangkan Tio berhasil melarikan diri dan sedang menuju kota Ankaji untuk memberitahu Kaori dan Miu. Namun Tio juga berhasil kabur sambil melancarkan serangan menggunakan skill crossbite milik Hajime kepada Fate. Dan gunung Gruen pun akhirnya meletus dan Hajime yang masih berada di dalamnya. Kemudian di episode kali ini, kita diperlihatkan Tio yang berada dalam wujud naganya telah berhasil sampai di gerbang kota Ankaji. Namun sayangnya, ia langsung tumbang karena telah kelelahan dan tak mampu untuk berdiri. Tio juga kembali ke wujud manusianya. Saat itu juga, para penjaga gerbang tampak kaget ketika melihat wujud Tio yang tadinya berbentuk naga telah berubah menjadi seorang wanita. Kemudian Kaori yang melihat kedatangan Tio pun segera berlari menghampirinya dan mengecek kondisinya. Tio yang menyadari kehadiran Kaori itu pun langsung menenangkannya dan berkata bahwa dia baik-baik saja dan hanya kelelahan. Akan tetapi Kaori masih tampak panik sambil melihat ke sekelilingnya. Sepertinya ia sedang mencari keberadaan Hajime dan yang lainnya. Kemudian Tio pun segera dirawat oleh Kaori dan Miu. Setelah agak baikan, Tio lalu bercerita tentang kejadian yang menimpa mereka di Gunung Gruen tadi. Ia juga menyampaikan pesan Hajime kepada Kaori yang mengajaknya untuk bertemu kembali. Lalu setelah mendengar hal tersebut, Kaori pun jadi merasa lega dan semakin yakin dengan keselamatan Hajime. Tio pun menguatkan hati Kaori dan mengatakan bahwa Hajime pasti dapat menemukan cara untuk bertahan hidup dari situasi yang berbahaya. Lalu dengan polos, Miu pun mengajak mereka untuk menjemput Hajime dan yang lainnya. Namun tentu saja Tio dan Kaori tidak akan mengajak Miu ke Gunung Gruen, karena gunung tersebut sedang meletus dan memiliki suhu panas yang sangat ekstrim. Dan untuk menenangkan hati Miu, akhirnya Kaori dan Tio pun memutuskan untuk membawa Miu ke kota Erisan tempat kelahiran Miu terlebih dahulu dan mempertemukan Miu dan ibunya. Beberapa hari kemudian, kita ditunjukkan Hajime yang sedang berbaring di atas kapal air yang sedang mengapung di lautan. Sepertinya mereka berhasil selamat dari letusan Gunung Gruen tempo hari dan sedang memulihkan diri. Lalu secara tiba-tiba Yue pun muncul dan langsung nembak di atas badan Hajime untuk mengecek kondisi Hajime yang terkena racun api. Setelah memastikan bahwa Hajime tidak apa-apa, Yue pun segera melucuti pakaiannya. Lalu sepertinya mereka pun segera papap. Aduh, adegan yang sangat family-friendly sekali nih guys. Kemudian kita pun flashback ke waktu Hajime, Yue, dan Xia sedang berusaha selamat dari letusan Gunung Gruen kemarin. Rupanya di saat-saat terakhir, Hajime masih sempat memasuki inti dari labirin Gunung Gruen sambil dipapah oleh Xia dan Yue. Di dalam ruangan itu mereka pun melihat sebuah lingkaran sihir yang ada di tengah ruangan. Lalu setelah menapaki lingkaran tersebut, Hajime pun langsung mendapatkan sihir baru, yaitu sihir untuk memanipulasi ruang. Sedangkan Yue langsung membuka tempat penyimpanan hadiah penaklukan labirin tersebut. Kemudian setelah Hajime mendapatkan item penaklukan labirin Gruen itu, mereka pun segera bersiap untuk keluar dari sana. Hajime pun mengatakan bahwa ia telah menyiapkan sebuah kapal yang bisa mereka gunakan untuk kabur. Tapi dia sendiri masih belum yakin apakah kapal tersebut bisa tahan dengan magma. Kemudian ruangan itu pun akhirnya mulai dimasuki oleh magma. Dan Yue pun harus membuat kikai pelindung untuk melindungi mereka dari magma. Mereka pun berhasil keluar dari ruangan itu, dan Hajime pun langsung mengeluarkan kapal airnya. Tampaknya kapal tersebut masih bisa tahan dengan magma yang sangat panas. Akhirnya mereka pun berhasil menaiki kapal tersebut dan bergegas untuk pergi dari Gunung Gruen. Namun tiba-tiba kapal tersebut mulai kehilangan kendali, dan mau tak mau mereka pun harus memanfaatkan arus magma untuk terus bergerak. Lalu kapal mereka pun mulai tertutup oleh magma. Yue dan Xia yang tampak ketakutan pun langsung memeluk Hajime dan mengatakan bahwa mereka berdua akan selalu bersama Hajime sampai akhir. Tapi kemudian tiba-tiba Gunung Gruen kembali mengalami letusan, dan letusan tersebut membuat kapal mereka keluar di sebuah lautan. Namun tiba-tiba kapal Hajime langsung dikejar oleh segerombolan monster hiu yang tampak sangat ganas. Hajime pun langsung menyerang mereka dengan peluru torpedonya. Tapi sayangnya Hajime mulai kehabisan peluru. Akhirnya Yue pun segera mengeluarkan sihirnya yang langsung mencabik semua hiu tersebut. Akan tetapi Yue pun langsung lemas setelah mengeluarkan energi sihir yang cukup besar itu. Hajime yang memahami kondisinya pun segera meminta Yue untuk menghisap darahnya. Namun Yue menolak, karena ia tahu bahwa Hajime
Hajime sedang dalam kondisi yang tidak baik. Akhirnya, Xia pun segera menawarkan diri untuk dihisap darahnya oleh Yue. Kembali ke masa kini, tampaklah Xia yang baru saja siuman setelah dihisap darahnya oleh Yue. Sedangkan di atas kapal, Hajime dan Yue yang baru selesai segini papa pun terlihat lagi pelukan sambil mesra-mesraan. Saat itu, Hajime pun kepikiran kondisi Xia dan menanyakannya kepada Yue. Tapi Yue berkata bahwa ia telah menghisap banyak darah Xia dan kemungkinan Xia akan tertidur cukup lama. Intinya, menurut Yue mereka masih punya waktu untuk bermesraan. Tapi tiba-tiba saja, Xia pun muncul dan ngegap mereka berdua. Ia pun terlihat sangat kesal saat melihat Yue dan Hajime yang sedang mesra-mesraan di belakangnya. Udah dia yang dihisap darahnya, Yue yang dapat enaknya. Kasian banget ya Xia. Setelah itu mereka bertiga pun langsung bersantai sambil makan ikan. Tapi saat mereka sedang asik makan, tiba-tiba muncullah sekelompok manusia ikan yang mirip dengan Mio dan langsung menginterogasi Hajime. Ternyata mereka mengira Hajime adalah penculik jahat yang hendak menculik anak-anak mereka. Namun karena Hajime kaget dengan kedatangan mereka, alhasil ia pun keselak ikan di saat sedang diinterogasi oleh mereka. Kawanan manusia ikan itu pun tak mau mendengar penjelasan mereka dan malah langsung menyerang. Akhirnya, mau tak mau Hajime pun langsung menghadapi mereka dan melawannya dengan menggunakan ikan raksasa yang telah ditangkapnya. Alhasil, mereka pun langsung KO setelah terkena tabokan ikan dari Hajime. Setelah itu, tiba-tiba Hajime mendengar suara Mio yang memanggilnya dari langit. Rupanya Mio sedang terjun dari langit menuju ke arahnya. Dan di samping Mio, tampaklah Tio dan Kaori yang sedang terbang ke arah Hajime. Lalu karena panik melihat Mio yang terjun bebas di udara, Hajime pun segera melompat ke langit dan berusaha untuk menangkapnya. Kemudian dengan bantuan sihir dari Yue, Mio pun berhasil ditangkap dan selamat oleh Hajime. Setelah itu tampaklah Mio yang sedang terisak setelah dimarahi oleh Hajime untuk tidak melakukan hal yang berbahaya seperti tadi. Mio pun berjanji untuk mematuhi Hajime dan kembali memeluknya. Setelah itu, Kaori dan Tio yang juga khawatir dengan kondisi Hajime pun segera berebutan untuk memeluknya. Bahkan Hajime sampai kehabisan nafas gara-gara dipeluk oleh Tio yang balonnya segede gaban itu. Hihihi. Kemudian cerita pun berlanjut. Akhirnya, Hajime dan yang lainnya pun segera menuju ke kota Erisen untuk mempertemukan Mio dan ibunya. Dan sesampainya di sana, Hajime pun langsung disambut oleh prajurit kerajaan yang ingin menanyainya tentang banyak hal. Hajime pun langsung menunjukkan tanda pengenalnya dan mengatakan bahwa ia ingin membawa Mio untuk menemui ibunya terlebih dahulu. Setelah mengetahui bahwa Hajime adalah petualang peringkat emas, mereka pun langsung disambut dengan hangat. Hajime juga berkata bahwa ia akan tinggal beberapa hari di kota tersebut. Setelah itu, Hajime dan yang lainnya pun segera mengantarkan Mio ke rumahnya. Mio pun tampak sangat bahagia sambil berlari dan menarik tangan Hajime. Tampaknya Mio udah gak sabar untuk mengenalkan Hajime kepada ibunya. Kemudian muncullah seorang wanita yang kakinya terluka dan sedang berusaha untuk keluar dari rumahnya. Ternyata wanita tersebut adalah Remia, ibu dari Mio. Seketika itu juga Mio pun langsung berlari ke arah Remia dan memeluknya. Lalu saat melihat kaki ibunya yang terluka, Mio pun langsung memanggil Hajime dan memintanya untuk mengobatinya. Namun Remia langsung kaget dan tersipu malu saat mendengar Mio yang memanggil Hajime dan sebutan papa. Setelah itu, Kaori pun langsung memeriksa kondisi kaki Remia dan mengobatinya. Rupanya luka tersebut disebabkan oleh para penculik yang dulu menyerangnya saat hendak menculik Mio. Dan menurut Remia, luka tersebut sama sekali tidak bisa disembuhkan oleh siapapun. Namun Kaori segera mengatakan bahwa luka itu mulai membaik dan bisa ia sembuhkan dalam beberapa hari. Lalu Remia pun bertanya kepada Hajime kenapa Mio bisa memanggilnya dengan sebutan papa. Hajime pun lalu bercerita panjang lebar sampai Mio tertidur di pangkuan Remia. Setelah itu, Hajime pun memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan yang dekat dengan pinggir pantai, sehingga ia bisa sekalian merawat kapalnya. Tapi Remia langsung menawari Hajime untuk menginap di rumahnya agar ia bisa dekat dengan Mio. Apalagi Mio juga sudah memanggilnya dengan sebutan papa. Lalu sambil tersenyum, Remia juga memberi kode keras untuk Hajime dengan mengatakan bahwa ia ingin membalas hutang budinya pada Hajime seumur hidup. Remia pun kembali menambahkan bahwa ia telah kehilangan suaminya sejak 5 tahun yang lalu. Dan ia juga ingin memberikan papa bagi Mio. Aduh, Hajime mulai digoda janda kembang nih guys. Dan pada saat yang sama, suasana di ruangan itu pun langsung berubah menjadi panas. Karena Yue dan yang lainnya langsung menatap Hajime dengan dingin. Remia pun lalu menyadari kalau Hajime adalah laki-laki populer yang dikelilingi oleh banyak wanita. Lalu mau tak mau Hajime pun harus menerima tawaran Remia tersebut. Karena Mio juga sudah terlanjur untuk menganggapnya sebagai papa.
Ya iyalah, dapat anak cewek yang lucu plus ibunya yang semua highlight itu mah siapa yang bisa nolak ya kan? Hihihi. Sedangkan di sisi lain, tampaklah Shizuku yang sedang bertemu dengan Aiko Sensei. Aiko Sensei sepertinya telah bertemu Raja untuk memprotes keputusannya yang menganggap Hajime sebagai manusia kafir. Tapi tampaknya pertemuan tersebut membuahkan hasil yang kurang baik. Bahkan Hajime telah dicap sebagai pemuda tersesat secara resmi. Namun, Shizuku dan Aiko Sensei merasa bahwa ada yang aneh dengan semua keputusan itu. Wah, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Nah, inilah akhir dari anime Arifureta Season 2 episode 4. Lalu gimanakah kelanjutan aksi Hajime dan yang lainnya? Sanggupkah Hajime nambah istri lagi? Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel Kucing Rupiah Junior dan jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di video ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ya, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.